Halo Sobat Sehat, apa kabar Anda pada hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa Sobat Sehat dalam acara Discuss Dinas Kesehatan DIY Podcast. Pada edisi kelima kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu kesehatan tradisional keterampilan. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu di antara 17 jenis upaya kesehatan yang ada di Indonesia. Pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi dua jenis, yaitu pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Kesehatan tradisional dengan menggunakan keterampilan antara lain pijat, kompres, akupuntur, atau dengan menggunakan keterampilan tertentu lainnya. Sedangkan dengan ramuan berarti menggunakan bahan-bahan yang tersedia dari alam, baik itu dari tumbuhan, kulit batang, kayu, daun, bunga akar, dan lainnya. Dapat pula berasal dari hewan, baik dari kelenjar, tulang, sumsum, ataupun dagingnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan tradisional keterampilan, dan tentunya sudah hadir bersama kita dua narasumber utama kita, yaitu yang pertama Penghageng KH Paniterapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Nyimas Hamong Harjo Wiguno atau Bu Slamet. Kemudian yang kedua CDB Tesdayakum Bu Eko Rusmiati. Selamat siang Bu Slamet dan juga Bu Eko. Selamat siang. Apa kabar Bu? Baik, Sehat, tetap luar sehat ya. biasa. Sesuai dengan podcast kita hari ini Ya. menyehatkan begitu ya, betul. Betul. Nah, ini kita temanya menarik sekali, kesehatan tradisional keterampilan seperti yang tadi disebutkan ada pijat dan lain-lainnya. Tapi mungkin sebelum kita membahas lebih jauh tentang kesehatan tradisionalnya, mungkin dari Bu Eko boleh dijelaskan ini pelayanan kesehatan tradisional keterampilan itu seperti apa sih Bu? Silakan Bu Eko. Terima kasih. Pelayanan kesehatan tradisional keterampilan itu adalah pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan-keterampilan dari para terapisnya. Nah, keterampilan ini ya tentunya tadi sudah disebutkan ada akupresur, ada ya pijat, sejenis pijat dan sebagainya yang menggunakan keterampilan dari ini jari, jemari, tangan dan sebagainya. Itu adalah pelayanan kesehatan keterampilan. Jadi artinya menggunakan keterampilan yang dimiliki oleh para penyehat atau pengobat tradisionalnya. Itu adalah penyehatan tradisional keterampilan. Nah, khasiatnya atau manfaat dari tadi mungkin akupuntur, pijat dan lain itu seperti apa ini Bu? Penyehatan tradisional pada umumnya yang pertama adalah khasiatnya untuk penyehatan dan kebugaran. Nah, kemudian ada keterampilan-keterampilan pijat tertentu yang memang bisa untuk penyembuhan, kasus-kasus yang ringan tentunya. Karena namanya saja tradisional, sehingga lebih kepada yang ringan-ringan saja. Seperti misalnya pijat ini untuk menyembuhkan sakit pinggang, untuk menyembuhkan pusing, kemudian untuk pegel-pegel, kemudian mual muntah misalnya seperti itu. Tetapi untuk kasus-kasus yang lebih berat tentunya tidak. Oke, jadi kan ada kasus-kasus untuk menyembuhkan seperti sakit pinggang, mual muntah begitu ya. Artinya itu harus dilakukan oleh orang yang profesional begitu ya, tidak boleh sembarangan begitu ya Bu ya. Betul. Jadi pengobatan tradisional atau penyehatan tradisional ini khususnya keterampilan itu memang akan lebih baik dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki sebuah keterampilan yang terukur. Ya, yang terukur artinya mereka mengikuti, artinya pelatihannya atau keterampilannya ini bisa didapat dari proses pelatihan, kemudian sudah mengikuti standarisasi dan sebagainya, walaupun memang namanya saja tradisional. Sehingga sebenarnya sebelum ada proses standarisasi, sebelum ada proses pelatihan dan sebagainya, mereka memang mungkin sudah lebih dulu melakukan itu. Nah, karena penyehatan atau pengobatan tradisional ini juga ada yang didapat berdasarkan turun-temurun. Jadi neneknya dulu, turun-temurun terus begitu dari ya Bu ya? neneknya. Bahkan ada juga yang bukan dari neneknya, bukan dari orang tuanya, tetapi mereka nyantri mengikuti seorang terapis atau seorang penyehat tradisional. Kemudian mereka ikut melakukan.
itu juga banyak, tidak sedikit juga. Hanya memang era sekarang ini sudah mulai dengan penataan sehingga ada proses-proses standarisasi, sertifikasi dan melalui pelatihan-pelatihan itu. Artinya juga sudah ada sertifikatnya untuk Betul, mereka ada begitu ya? sertifikatnya untuk mereka. Nah, yang sudah ada sertifikat itu adalah pijat tradisional, pijat refleksi, pijat akupresur, kemudian pijat bayi. Ini Pijat sudah bayi. ada Oke, baik. sertifikasinya. Bu Eko, nanti akan kita sambil kita bertanya ke Bu Slamet terlebih dahulu. Kalau di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini Bu, ini seperti apa Bu yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tradisional khususnya keterampilan ini seperti apa Bu? Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Maaf, saya Ya, tidak apa-apa Bu. saya sebagai abdi dalem Punokawan, konco keparak. Ya, belum lama jadi abdi dalem, baru 25 tahun. Tapi saya sambinya jual jamu, Oh, ya, di pasar atau di keliling. Itu saya langganannya itu biasanya untuk mengobati orang batuk atau orang habis melahirkan. Itu nguri-uri kabudayaan Budaya. Jawa, orang kuno dulu. Kalau misalnya batuk aja, misalnya kalau batuk untuk anak-anak itu cukup pakai inggu. Inggu itu cuma sedikit, itu dijari pakai air panas, nanti diminumkan sehari 2 kali. Itu inggu, baunya nggak enak. obat Enak, soalnya ya. Bu ya. Jamu itu bukan obat, ya. jamu. Mm-mm. Supaya kan sejenis jamu jadinya Tapi baunya nggak nggak enak, enak, tetap iya. biar Tapi sehat tetap, begitu ya Bu ya. iya, ya itu kalau untuk anak. Tapi kalau untuk orang tua saya, batuk itu ada jodohnya, itu beras kencur. Itu beras kencur sama inggu. Tapi bukan beras sama kencur, enggak, ada apa? Warna-warna. Warna. Ya, komplit isinya. Misalnya ada kedawung, itu apa? Kencur, Iya. beras, cengkeh, kemukus, kapulaga itu campur nanti jadi untuk minum untuk batuk. Ya alhamdulillah kok semua pada cocok minum jamu saya itu. Itu buat obatan Obat Jawa. Jawa. Ya, itu kalau batuk. Terus kalau untuk melahirkan itu biasanya uyup-uyup. Uyup-uyup sebelum itu Mm-mm. habis melahirkan, enggak terus langsung minum uyup-uyup, enggak. Nanti 3 hari atau 5 hari baru minum uyup-uyup. Apa itu uyup-uyup tuh? Untuk Itu menyegarkan air tetek biar cepat keluar. Oh, ya. Ya, itu uyup-uyup itu komplit, itu uyup-uyup. Uyup-uyup. Nah, itu habis melahirkan. Nanti kalau melahirkan sudah 21 hari itu dia pijat, namanya pijat balik seperti ibu tadi ya Bu. Tapi bukan pijat balik ya Bu ya. Nah, itu pijat balik. Itu kalau menurut tradisi itu ada bayinya tuh biar dipapake apa gitu. Tuh nanti habis pijat balik diparemi tuh diboboki, namanya bobok. Bukan parem, kalau parem untuk sak badan. Iya. Itu bobok. Kalau khasiat ya dari pijat wali sendiri apa itu Bu? Pijat balik. Iya, khasiatnya. Khasiatnya biar memulihkan ada kandungan tuh loh, Oke. biar cepat kembali misalnya gitu. Tapi ya enak kok kalau metode pijat enak itu. Iya. Iya. Kalau memang pijat itu memang paling enak ya Iya, Bu ya, itu benar-benar nanti, jadi ya. bugar begitu. Oke, terima kasih Bu Slamet. Iya. Kita ke Bu Eko. Bu Eko, terkait dengan sejarah kesehatan tradisional utamanya keterampilan ini kalau di DIY seperti apa sih Bu? kalau kita berbicara sejarah sebenarnya di DIY ini sudah cukup lumayan lama. Beberapa waktu juga saya ikut membaca, itu ada di kitab Centini, itu ada namanya pijat Jawa. Pijat Jawa ini kalau pelaksanaan atau pelaksanaan pijatnya modelnya itu sama sebenarnya, dengan menekan, dengan mengusap, dengan meremas itu sama, hanya area-areanya itu yang namanya berbeda. Itu kalau pijat Jawa itu ada namanya popping. Nah, memijat daerah popping. Popping itu ngepok kuping. Nah, yang kita pasangi ini namanya popping. Ya. Kemudian ada juga namanya Raden Panji. Nah, itu daerah betis. Nah, daerah kentol itu namanya Raden Panji. Nah, itu adalah pijat Jawa. Itu dari sisi sejarah sudah berkembang sebenarnya lama. Dan saya kira kita juga sangat memahami bahwa
pijat ini berkembang sudah sejak Majapahit lah sudah ada pijat sebenarnya. Hanya memang perkembangan pijat ini tidak secepat atau se-ekstrim model-model penyehatan yang lainnya. Nah itu, jadi sudah lama sebenarnya pijat ini. Kemudian menjadi ada perkembangan selanjutnya, ada model-model pijat yang lain seperti tadi saya sampaikan, ada akupresur, ada refleksi. Yang ini akupresur ini adalah perpaduan, kalau saya boleh bilang perpaduan adalah teknik pijat Jawa dengan menggunakan konsep akupuntur. Nah itu adalah akupresur. Kemudian refleksi. Nah kalau pijat refleksi ini adalah menggunakan model sistem aliran saraf melalui areanya itu, tetapi tekniknya juga metodenya sama. Metodenya artinya dengan menekan, dengan meremas, dengan mengurut dan sebagainya, itu metodenya sama. Jadi kalau kita melihat dari sisi metode, ini sebenarnya sudah cukup lumayan lama, dan beberapa literatur, ya kalau saya bilang literatur bukan buku, literatur yang saya baca ini sejak zaman Majapahit sebenarnya sudah ada pijat. Nah di DIY itu sendiri sebenarnya sudah keterampilan tradisional, pijat tradisional ini sudah mulai diupayakan, ya sudah mungkin sudah 10-15 tahun yang lalu semakin dikembangkan, karena kebetulan juga saya selalu tergabung dalam SP3T. Nah sehingga sedikit memahami perkembangan pijat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah kemudian kalau sejarah itu tadi kita lihat di pedesaan-pedesaan ini masih banyak pijat-pijat yang dilakukan oleh simbah-simbah. Ya. Kalau orang di desa bilang dukun pijat. Ya. Nah itu adalah sebenarnya simbah-simbah yang memiliki keterampilan melakukan satu bentuk pengobatan, ya, atau mungkin sekarang istilahnya adalah penyehatan. Nah dengan melakukan penekanan pada permukaan tubuh itu. Oke. Supaya tadi khasiatnya coba badannya bugar Ya. juga seperti ya, Ya, seger gitu. Betul. Oke, nah kalau di keraton sendiri Bu, sejarah kesehatan tradisional khususnya keterampilan ini seperti apa ini Bu di keraton? Ya cuma itu, kalau capek pijat, seperti ibu tadi yang dibilangkan, pijat itu pasti ada. Oke, dan juga Ya, keroan juga keroan, ada, iya ya, betul keroan. Aku sendiri misalnya abdi sama capek juga pijat, keroan gitu. Kalau melihat ini masyarakat kita ini bagaimana Bu? Sudah banyak menggunakan sering pijat gitu atau gimana kalau Ibu melihat ke masyarakat DIY ini Bu? Saya Ya, kira kalau sekarang banyak orang banyak ya? pijat ya. Ya, kalau orang pijat itu memang sebenarnya banyak. Hanya ada orang pijat yang mau diekspos, dalam arti dia mau bercerita bahwa saya melakukan pijat. Ada juga yang Nggak mau. seperti sembunyi-sembunyi tidak mau. Untuk rahasia. Itu ya. Itu ada, tetapi kalau berbicara animo masyarakat di Yogyakarta dengan pijat, ini saya berdasarkan pengalaman di CD Bethesda aja lah. Ya. Karena CD Bethesda memang satu lembaga yang memiliki komitmen terhadap pengembangan penyehatan tradisional. Sehingga CD Bethesda ini sebenarnya mengembangkan pelayanan maupun pendidikan penyehatan tradisional itu sudah sejak tahun 82. Khususnya untuk akupuntur dan akupresurnya. Kemudian 10 tahun terakhir ini kami mengembangkan juga ada pijat tradisional, ada refleksi dan sebagainya. Nah, melihat dari sini animo masyarakat yang datang untuk melakukan pelayanan pijatnya saja. Itu karena kami sejak 4 tahun yang lalu kami melakukan pelayanan, mengadakan pelayanan di CD Bethesda itu, ya setiap hari ada klien datang. Ya, ada klien datang yang pijat, baik itu pijat untuk kebugaran karena mereka capek dan sebagainya, maupun juga pijat-pijat yang memang punya keluhan-keluhan tertentu. Seperti tadi saya sampaikan, ada yang
sakit pinggang lah, ada yang pusing, mudah pusing, Keseleo. kemudian Keseleo. terkilir ya Kilir kalau bahasa istilahnya. Jawa. Iya, iya, Kalau bahasa keseleo. Jawa keseleo, Keseleo. ya, terkilir dan sebagainya itu ada. Di samping itu juga orang yang datang untuk ikut pelatihan pijat. Nah, itu tidak sedikit juga. Karena saat ini CD Bethesda ini sudah angkatan yang ke-64. Dengan Banyak jumlah sekali. peserta rata-rata adalah 8 sampai dengan 10 orang. Katakanlah 10 saja dengan 64 angkatan. 100. Nah, Gitu. sudah 640 orang yang dilatih oleh CD Bethesda. Bethesda. Nah, itu sehingga itu kemudian juga dari teman-teman yang belajar, artinya yang kemudian menjadi terapis, itu 70% adalah mereka praktek, kalau bahasa kami, praktek dan melayani klien, dan itu menjadi sumber ekonomi bagi mereka. Karena yang tadinya mereka tukang becak beralih menjadi terapis pijat, yang mereka tadinya jualan keliling sekarang mereka memilih menjadi terapis pijat. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke, nah kalau pemanfaatan kesehatan tradisional di CD Bethesda Yogyakarta ini seperti apa ini, Bu? Nah, kalau pelayanan kesehatan tradisional di CD Bethesda ya kami membuka tempat, kami ada pelayanan, kami ada 4 tempat tidur, ya, kami ada 4 bed untuk pelayanan setiap hari. Ya, mekanismenya ada mendaftar terlebih dahulu, kemudian nanti ada terapisnya yang melakukan, kemudian kembali. Jadi model pelayanan kami seperti itu. Dan kami memang kalau promosi ya mudah-mudahan ini menjadi satu lahan promosi juga tidak hanya bagi kami tetapi bagi penyehat tradisional pada umumnya di DIY ya. DIY. Nah, kami belum pernah memang dengan promosi-promosi melalui entah itu koran atau apa, tetapi kami lebih pada model face to face. Face to face. Ya, dari mulut ke mulut. Iya. Kira-kira seperti itu. Dan sampai saat ini masih tetap berjalan. Kemudian pasti klien juga tidak sedikit. Oke. Jadi modelnya, dan kami memang karena ada akupresur, ada akupuntur, ada pijat refleksi dan juga pijat tradisional, biasanya kami mempersilahkan klien untuk apa? Ketika mereka belum tahu, ketika mereka datang saya mau terapi. Nah, kami jelaskan ada terapi apa saja di situ. Nah, silakan mau memilih dan kami menjelaskan juga konsepnya, kemudian seperti apa. Nah, baru klien akan memilih. Tetapi ada juga yang datang memang sudah, oh saya ke sana memang mau akupresur, oh saya ke sana memang mau akupuntur, oh saya ke sana memang mau refleksi dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Bu Eko. Kita ke Bu Slamet. Kalau di Keraton Yogyakarta sendiri, Bu, pemanfaatan kesehatan tradisional keterampilannya seperti apa ini, Bu, di Keraton? Kalau itu kebanyakan itu apa? Olahraga, ngepel untuk kesehatan loh, nyapu, itu tugasnya sendiri-sendiri. Dan kalau capek ya pijat, minum jamu gitu. Kalau nanti masuk anginnya parah, keroan. Keroan. Itu iya. Oke. Kalau kesehatannya alhamdulillah semua sehat. Oke, baik, terima kasih. Ya. Nah, Bu Eko, kalau melihat perkembangan kesehatan tradisional saat ini khususnya di Yogyakarta ini, Bu, bagaimana kalau Ibu melihat prospek kesehatan tradisional khususnya keterampilan? Tapi jangan dijawab, kita akan jeda setelah yang satu ini. Sobat Sehat, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah penampilan dari Nirben. Tetap di Discuss, Dinas Kesehatan DIY Podcast.
mempertanyakan mengapa aku begini. Jangan kau mempertanyakan. Hey! Bila ku mati, oh kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih menyaksikan Discuss Dinas Kesehatan DIY Podcast bersama saya Noristera dan juga dua narasumber kita dari Penghageng KH Panitera Pura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Nyimas Hamong Harjo Wiguno atau Bu Slamet, dan juga yang kedua CDBTes Dayakum Bu Eko Rusmiati. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya sosialisasi dan promosi terkait permasalahan kesehatan. Dan tema kita pada hari ini Sobat Sehat, kita akan membahas kesehatan tradisional keterampilan. Kita lanjutkan, kita akan bertanya kepada Bu Eko. Tadi saya bertanya seputar perkembangan kesehatan tradisional saat ini khususnya di Yogyakarta ini Bu. Prospeknya bagaimana Bu terkait dengan kesehatan keterampilan ini di Yogyakarta ke depannya? Baik, kalau untuk prospek perkembangan penyehatan tradisional di Yogyakarta saya kira sangat berprospek. Kenapa? Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa terbukti dengan banyaknya orang datang untuk ikut pelatihan. Nah, artinya dengan mereka datang ikut pelatihan dan membayar dengan biaya sendiri swadaya, itu menunjukkan bahwa prospek pengobatan tradisional itu memang prospek, karena memang bisa meningkatkan ekonomi bagi mereka. Tadi saya sampaikan yang tukang becak kemudian beralih, yang tukang jualan gendong kemudian beralih, dan mereka pendapatannya take home pay-nya jauh lebih tinggi dibanding staf CDBTes Da. Loh, Lumayan. kok tahu kan gitu ya? Kok tahu? Lumayan. Mereka sering datang ke kami dan mereka bercerita itu sehingga saya kira ini sangat berprospek. Apalagi sekarang pemerintah dalam hal ini DIY melalui Dinas Kesehatan ini membuka seluas-luasnya, dan tidak hanya membuka, Dinas Kesehatan DIY juga kontribusinya tidak kecil dalam melakukan satu pembinaan terhadap para penyehat tradisional yang ada di DIY ini. Nah, sehingga saya kira ini prospek yang cukup lumayan. Sehingga para penyehat tradisional ini sudah tidak lagi canggung atau takut untuk melakukan pelayanan-pelayanan penyehatan tradisional. Nah, terbukti misalnya di beberapa titik, di beberapa wilayah ini penyehatan tradisional keterampilan itu berkembang dengan bentuk mereka praktek berkelompok dan sebagainya. Nah, itu berkembang sekali, dan sekali lagi saya ulangi, merubah taraf ekonomi mereka. Nah, sehingga ini satu prospek, dan ini sebenarnya sudah dilakukan juga oleh CDBTes Da sejak jauh sebelum pandemi, karena CDBTes Da memang memberikan satu pelatihan pada mereka yang memang mau menekuni atau mau melakukan penyehatan tradisional, karena penyehatan tradisional ini sendiri juga memberikan satu kontribusi pada pengembangan pelayanan kesehatan pemerintah. Dalam hal ini adalah meringankan beban pemerintah untuk melakukan pelayanan kesehatan formalnya. Kalau memang bisa dilakukan dengan penyehatan tradisional, kenapa mesti harus ke rumah sakit? Kenapa mesti harus ke puskesmas? Yang itu biayanya jauh menjadi lebih tinggi, misalnya seperti itu. Itu saya kira. Oke, baik, terima kasih Bu Eko. Kalau di keraton sendiri bagaimana Bu kalau melihat prospek kesehatan tradisional keterampilan di keraton ini Bu? Kalau di keraton itu semuanya saya ulangi, semua pada sehat.
Karena apa? Berkah dalam, ngarsa dalam. Ya biasalah masuk angin, nanti kerokan. Kerokan. Nah, Ya. ini. Nanti kalau batuk seperti itu lah minum beras kencur, atau kalau nggak ada beras cukup inggu. Itu. Artinya kalau di keraton ini kerokan ini sudah sangat familiar sekali Iya, begitu iya, ya Bu ya. iya. Oke. Nah, bagaimana Sama. Bu Selamat ini kalau melihat ini kerokan ini juga apakah ada mungkin di Bethesda ini untuk layanan keterampilan kerokan atau memang Masuk ini angin. masuk dalam kesehatan tradisional keterampilan Iya. nggak ini kerokan ini Bu? Ya, saya kira kerokan masuk dalam penyehatan tradisional keterampilan, hanya memang kerokan ini belum menjadi satu bentuk pelayanan dalam arti misalnya CD Bethesda katakanlah. Iya. CD Bethesda itu kerokannya antar teman saja. Teman ya. Antar teman, belum secara khusus. Ya, belum Antar secara teman. Enak, khusus. keren. Ya. Capek-capek hilang. Iya, iya. Masuk angin hilang. Nah itu kan ada yang katanya mitosnya itu kan katanya kalau terlalu sering kerokan nggak boleh, apa yang bilang lah itu membuka pori-pori lah atau justru apa itu, bagaimana Bu kalau melihat seperti itu? Ya, kalau saya karena kebetulan saya juga pelaku penyehat tradisional, saya akupunturis dan saya juga akupresuris. Jadi kalau saya berbicara berdasarkan teori akupuntur, kerokan itu ada fungsi atau ada peran untuk melancarkan qi. Qi itu adalah energi. Nah, energi manusia itu kalau kita selalu beraktivitas atau kita ini sajalah mungkin di ruangan yang dingin seperti ini lebih dari 1 mungkin 2 jam misalnya, itu kan membuat pembekuan. Nah, sehingga sistemnya menjadi tidak lancar lagi. Nah, kerokan ini bisa melancarkan sistem itu tadi. Nah, dan kerokan itu prinsipnya adalah menghangatkan tubuh. Makanya kerokan ada yang menggunakan minyak tanah. Nah, itu kan sifatnya panas. Minyak kayu Nah, putih. sehingga Kayu putih. tapi yang lazim memang menggunakan minyak kayu putih, menggunakan minyak telon dan sebagainya. Nah, itu Lagi remason. jadi menghangatkan. Oh, iya. Ya. Bagaimana Pakai Bu remason. dengan remason? Kalau dengan remason tidak, ya itu sebenarnya bergantung pada masing-masing orang yang dikeroi. Ada yang tahan dengan remason ya nggak apa-apa sih, fine-fine saja. Tetapi kalau yang tidak tahan ya mungkin pedih ya, Iya. karena dia terlalu panas misalnya seperti itu. Tapi yang cukup relatif aman dan nyaman itu ya minyak Minyak kayu telon, minyak kayu putih, itu relatif aman dan nyaman. Oke, mungkin Bu Selamat mau menambahkan terkait dengan kerokan bagaimana, silakan Bu. Nah, kalau mau kerokan saya kerok ibu. Boleh ini mungkin untuk sobat sehat. Ini sobat sobat sehat juga kalau mau pengen kerokan ini bisa. Mau pengen jamu, aku nggak bawa jamu. Oke, baik, terima kasih Bu Selamat. Kita akan bertanya kepada Bu Eko. Bu Eko, bagaimana sih Bu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan kesehatan tradisional keterampilan ini khususnya di Yogyakarta ini, bagaimana Bu upayanya Bu? Ya, kalau untuk mendukung perkembangan, saya kira ini juga salah satu bentuk mendukung. Ya. Saat ini, dengan podcast ini, saya kira ini salah satu bentuk dukungan terhadap perkembangan pengobatan tradisional yang ada di Yogyakarta. Kenapa? Karena jelas ini akan didengar banyak orang, ya, masyarakat Jogja, sehingga paling tidak masyarakat Jogja semakin mantap, semakin yakin. Kenapa? Karena di belakangnya adalah Dinas Kesehatan DIY. Orang semakin mantap pasti itu, ya. Oh, ternyata Dinas Kesehatan mengakui. Dinas Kesehatan juga melakukan pembinaan. Nah, sehingga masyarakat itu tadi mantap. Nah, dengan mantapnya masyarakat, sudah barang tentu ini akan semakin berkembang, dan itu adalah bentuk dukungan. Itu dukungan yang pertama. Dukungan yang kedua, karena kebetulan saya selalu bersama Pak Mariono, Bu Dr. Fitri. Nah, ini adalah melakukan satu proses peningkatan kapasitas bagi para penyehat tradisional dengan bentuk pelatihan-pelatihan, baik standarisasi maupun juga sertifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Nah, ini adalah bentuk dukungan kepada mereka. Kemudian Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain untuk memberikan kesempatan mereka melakukan satu pelayanan-pelayanan kesehatan tradisional di area-area wisata misalnya. Nah, itu adalah satu, saya kira ini bentuk dukungan yang luar biasa.
Ya. Oke. Nah, ini Bu Eko, kapan sih Bu mungkin tanda atau alarm tubuh kita membutuhkan, oh kita butuh pijat nih, oh kita butuh akupresur, oh kita butuh akupunktur. Nah ini kira-kira kapan ini Bu kira-kira? Oke. Pada setiap orang tidak sama ya, bergantung kepada daya tahan tubuh orang itu masing-masing. Ada yang sadar dengan alarmnya, ada yang tidak sadar. Tetapi sebenarnya ketika kita rasanya sudah mulai kok badannya rasanya terasa berat, kok tidak enak, kepalanya kok rasanya berat ya, itu sebenarnya itu bentuk alarm. Sebenarnya bentuk alarm, tidak usah ditunggu sampai maaf misalnya mual, muntah dan sebagainya, tidak usah ditunggu sampai hal ini muncul, tetapi dengan sudah tidak nyaman, apalagi kalau sudah sampai kok sulit tidur, itu sebenarnya bentuk-bentuk alarm tubuh kita. Itu secara tradisional itu sudah menunjukkan, oh berarti kita butuh keroan, butuh pijat, butuh minum jamu misalnya. Itu. Nah, ada nggak sih Bu idealnya mungkin berapa kali kita biar supaya sehat dan bugar begitu ya? Mungkin apakah ada idealnya sebulan sekali kah untuk pijat kah, atau berapa kali Bu untuk seperti itu? Oke, baik. Kalau untuk kebugaran saja sebenarnya memang 1 bulan sekali itu sudah ideal. Ya, sudah ideal untuk tubuh kita. Untuk melakukan kalau di teorinya akupresur itu adalah memanipulasi merangsang pada sistem-sistem tubuh melalui titik-titik akupresurnya itu cukup 1 bulan sekali. Kalau itu hanya untuk ketahanan, untuk kebugaran supaya menjadi lebih fit, menjadi lebih sehat dan sebagainya. Oke. Nah, dari Ibu Selamat sendiri nih selaku juga terapis ya Bu ya, terapis. Nah, kira-kira ini kapan ini Bu alarm tubuh kita kalau memerlukan kita harus mungkin keroan, harus pijat, itu kapan Bu? Alarm itu tondo-tondo nih. Tanda-tandanya. Itu belum Bu. tentu kalau misalnya kita agak capek banyak kerjaan atau kurang tidur, itu juga kelihatan. Wah kok rasanya lebih enak ya. Itu biasanya sok keset. Mau keroan kok mau minum jamu, Jika padahal ada. Tapi itulah manusia, pembawaan keset. Tapi kalau diminum ya bisa langsung sembuh. Oke. Kalau biasanya dikeroi, kalau nggak dikerok dia nggak enak. Harus dikerok. Gitu. Idealnya mungkin Bu kalau butuh keroan, butuh pijat ini ya Bu ya, itu supaya badan tetap bugar ini berapa Bu? Apakah juga sebulan sekali kah? Enggak. Kalau kita kelihatan kita nggak enak ya itu langsung begitu ya. Kok rasanya badannya kok nggak enak ya? Kok bubuk enak ya? Keroan. Tapi nggak rata, misalnya sudah cukup karena sudah parah, ya harus semua dikerok semua enak. Nah, sebenarnya kalau titik-titik di mana sih Bu yang perlu dikeroi sendiri? Apakah biasanya di punggung ya Bu atau di mana Bu? Kalau terutama itu ya di punggung atau di leher. Oh, leher. Di leher atau di belakang sini nih apa? Bahu. Apa sih? Bahu di sini. Oke. Udah kanan kiri punggung sudah enak. Oke. Itu cuma biasa belum parah, nanti sudah parah ya harus semua enak. Sampai belakang, sampai tangan-tangan gitu semua. Oke. Mungkin Bu Eko mau menambahkan, silakan Bu Eko. Ya kalau keroan itu memang yang apa namanya yang lazim ya, yang lazim itu memang di daerah punggung. Kenapa di daerah punggung? Di daerah punggung itu terutama pada samping-sampingnya dari tulang belakang. Nah itu kan otot-ototnya adalah otot-otot yang lunak, dan kalau dari sisi teori akupresur di sepanjang tulang belakang kanan kiri itu adalah merangsang sistem pembuluh darah dan juga fungsi-fungsi organ, sehingga memang lebih nyaman di situ dari punggung. Kemudian juga ada di daerah punggung ini kan ada tulang-tulang, ada tulang punggung dan kemudian tulang rusuk dan sebagainya, sehingga tidak terlalu menimbulkan rasa sakit. Nah, kalau di daerah perut itu kan sangat tidak nyaman untuk dilakukan keroan, sehingga keroan itu. Kemudian di lengan atas misalnya itu juga nyaman, dan lengan ini kan entah itu dengan mobil, entah itu dengan sepeda motor, itu kan kalau bahasa akupresur yang paling berisiko terpapar angin, ya terpapar angin, sehingga pasti
paling awal muncul pegel. Nah, paling awal muncul Keroi. pegel, nah itu keroi. Keroi. Gitu. Dan biasanya rasanya rotok-rotok kemeng. Nah, itu. Oke. Nah, Bu, bagaimana sih Bu upaya yang dilakukan untuk mendukung perkembangan kesehatan tradisional khususnya keterampilan ini? Upaya apa aja Bu yang bisa didukung, Bu? Upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung perkembangan penyehatan tradisional ini ya itu tadi sudah saya sampaikan, mungkin ulangi dengan promosi seperti saat ini, kemudian memberikan satu peningkatan kompetensi bagi mereka para penyehat tradisional. Itu saya kira sangat mendukung. Kemudian mungkin memberikan kesempatan mereka untuk bisa ikut berpartisipasi ya pada event-event tertentu, entah itu eventnya dinas kesehatan terutama dalam bentuk pameran misalnya, kemudian dalam bentuk bakti sosial, pelayanan penyehatan tradisional, pijet, akupresur, refleksi dan sebagainya. Nah, ini saya kira dukungan yang luar biasa untuk mereka, karena dengan model seperti ini mereka akan semakin dikenal ya. Oke. Sehingga pelayanan mereka juga akan semakin memasyarakat Oke. tentunya. Nah, sebenarnya seberapa besar sih Bu ketertarikan penyehat tradisional keterampilan ini untuk berperan serta dalam wellness health tourism di DIY ini? Tapi jangan dijawab, kita akan jeda setelah yang satu ini. Sobat Sehat jangan kemana-mana, tetap di Discuss Dinas Kesehatan DIY Podcast, karena habis ini kita masih akan membahas tema yang menarik setelah penampilan dari Dirbet. Aku selalu bernyanyi lagu yang engkau ciptakan, kau nyanyikan, dan aku selalu ikuti semua cerita tentangmu, hari-harimu. Kau jadi inspirasiku, semangat hidup dikala ku sedih, dikala ku senang, di saat sendiri dan kesepian. Kaulah bintang di hatiku, apapun yang kau lakukan, baik dan buruk bagiku, tetap indah. Tak satu pun alasan untuk melupakan kamu, meninggalkanmu. Aku selalu berdiri mendukungmu, dikala engkau terbang, dikala engkau jatuh, sampai matiku kan tetap setia. Yeay! Aku selalu berdiri di belakangmu, dikala kau dipuja, dikala kau dihina, sampai matiku kan tetap membela. Kau tetap bintangku, kaulah superstarku. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih menyaksikan Discuss Dinas Kesehatan DIY Podcast dengan tema Kesehatan Tradisional Keterampilan, dan acaranya diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya sosialisasi dan promosi terkait permasalahan kesehatan. Kita akan kembali ke tema kita, bertanya kepada Bu Eko tadi terkait dengan seberapa besar ini Bu ketertarikan para
penyehat tradisional keterampilan untuk berperan serta dalam wellness health tourism di DIY ini khususnya Bu. Silakan. Ya, kalau kita mau berbicara persentase, kalau seberapa besar persentase mereka untuk tertarik, itu ya bisa mencapai 75%. Nah, apa buktinya kan begitu ya? Apa buktinya? Salah satu bukti yang sangat menonjol itu adalah sekarang itu ada kelompok pijat refleksi Malioboro. Dan baru saja mereka mensertifikasikan dirinya dengan swadaya ya di CD Bethesda. Mereka melayani turis, terutama tidak hanya turis mancanegara karena memang belum ada, turis-turis Nusantara, ya, turis-turis lokal. Dan ini sangat-sangat antusias. Bahkan mereka itu melakukan pada malam hari, mulai dengan jam 7:30 malam sampai dengan jam 11:30-12. Nah, saya pernah mengunjungi mereka, ingin membuktikan setelah mereka belajar di CD Bethesda, kemudian saya datangi mereka, itu memang betul. Dan mereka melakukannya itu di sepanjang emper Malioboro, ya, mulai dari Malioboro Mall ke selatan sampai hotel apa saya agak lupa, itu mereka melakukan untuk para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Nah, karena mereka konsepnya adalah refleksi, sehingga tidak usah khawatir bagaimana wong pijet kan orang pasti akan berpikir itu buka-buka baju. Mereka enggak buka baju karena mereka hanya melakukan pemijatan pada kaki. Mulai dari lutut sampai dengan telapak kaki, kemudian pada tangan. Itu, dan mereka sudah berperan cukup lumayan lama. Ya, sehingga saya kira ini satu bukti ketertarikan mereka terhadap konsep wellness tourism ini. Karena jelas orang datang ke Jogja itu tidak hanya datang untuk wisata. Loh, di Malioboro tidak hanya untuk jalan-jalan Malioboro loh, kita bisa pijet loh di sana. Apalagi capek setelah jalan-jalan. Setelah jalan-jalan capek. Dan sekali lagi ini meningkatkan ekonomi mereka. Karena saya pernah tanya pada mereka satu persatu, itu mereka dalam satu kali praktek rata-rata pendapatan mereka bersih itu adalah 350 sampai dengan 500. Satu kali loh. Kalikan berapa sebenarnya Bu ya? Kalikan berapa mereka nanti itu. Nah, ini saya kira Malioboro ya, kita berbicara Malioboro. Kemudian berbicara daerah yang lain. Ya, ini juga tentunya dukungan dari Dinas Kesehatan DIY juga. Adalah hutan pinus di Mangunan. Ada satu kelompok namanya Jogorogo. Nah, itu juga sudah tersertifikasi. Ya, pelatihan difasilitasi oleh CD Bethesda bersama dengan Dinas Kesehatan DIY. Mereka sekarang praktek dengan nama kelompoknya Jogorogo. Sehingga orang datang ke hutan pinus Mangunan itu harapannya tidak hanya datang untuk jalan-jalan, tetapi bisa menikmati pijat di sana. Bahkan mereka sudah memulai dengan membuatkan tempat-tempat khusus yang cukup tertutup, sehingga ketika ada ibu-ibu atau perempuan lah ya, kaum hawa yang ingin pijat tidak nampak. Kalau yang di Malioboro memang terbuka, tetapi mereka tidak buka pakaian memang, ya, karena hanya bagian kaki dan bagian tangan. Sejauh ini di daerah istimewa Yogyakarta Bu, yang ada mungkin tempat pijat sih, tempat wisata ini selain mungkin di Mangunan dan juga di Malioboro, di mana lagi Bu itu? Di Prambanan. Ada, ya. Di Prambanan. Mungkin juga harapan ke depan ini juga makin banyak tempat wisata juga ya Bu, yang juga menyediakan pijat begitu ya Bu di situ. Karena kan juga ini penting banget, ini mungkin setelah berkreasi, berwisata, capek, tiba-tiba ada langsung terapis pijatnya kan mumpung ya, begitu ya Bu ya. Nah, kalau di Keraton sendiri bagaimana Bu? Apakah di objek wisata Keraton ini juga ada mungkin fasilitas seperti mungkin tadi pijat begitu Bu? Silakan Bu. Saya kira enggak ada khusus pijat untuk seperti Ibu tadi yang dibicarakan. Keraton tidak ada. Kalau turis tamu-tamu ya cuma masuk lihat-lihat.
Oke. dalam, cuma itu. Oke, nah kalau melihat ini yang banyak ini justru manca atau justru malah wisatawan lokal, artinya wisatawan Nusantara yang menggunakan jasa pijat tadi, bagaimana Bu, kalau melihat? Karena ini saya pengamatannya pasca pandemi ini, sehingga lebih banyak wisatawan Nusantara Tara. saja ya, karena yang wisatawan ini kan belum mencapai 10% mungkin ya, sehingga lebih banyak wisatawan Nusantara saja. Bagaimana Bu, mungkin dari JD BTS untuk pendorong wisatawan mungkin ya, supaya ini mereka juga mau untuk pijat saat berwisata ini seperti apa? Apa upaya yang dilakukan ya Bu dari BTS ini Bu? Mungkin yang bisa dilakukan adalah mensosialisasikan, mempromosikan apa itu pijat, kemudian manfaat pijat, kemudian tujuan pijat, itu mungkin yang bisa mendukung. Bisa dilakukan. Dan sebenarnya CDBTSDA juga melalui satu event yang lain, sebenarnya tidak hanya Malioboro. Nah, ini ada event pasar kangen ya. Sorry, lupa tadi saya. Ada event pasar kangen ini biasanya ada CDBTSDA bekerja sama dengan satu asosiasi pemijat. Ada asosiasinya pijat ini. Ya, ada asosiasi pemijat namanya PAP3I. Jadi biasanya mereka melakukan pelayanan sukarela, biayanya itu di pasar kangen selama ada pasar kangen. Mereka ada sekitar 15 orang yang bersama-sama di sana setiap hari sampai pasar kangen itu selesai. Dan ketika saya beberapa kali mengunjungi, itu juga tidak sedikit mereka yang datang di pasar kangen untuk melakukan pijat itu. Karena mungkin banyak, karena pertama ya tidak terlalu mahal karena hanya sukarela, itu juga bisa terjadi seperti itu. Tapi itu adalah salah satu bentuk upaya kami untuk mendorong supaya mereka juga semakin yakin dalam melayani, semakin wisatawan juga semakin yakin, oh ternyata ada kalimat BTSDA ini cukup lumayan memberikan brand ya, brand, oh BTSDA ono pijet loh. Itu sudah aman begitu ya, sudah tersertifikasi. Kalau melihat di DIY ini banyak nggak Bu terapis mungkin yang belum tersertifikasi? Ya, kalau di DIY masih yang tersertifikasi baru sekitar 40%. Yang 60% ini belum tersertifikasi. Oke, baik, terima kasih Bu Eko. Kita bertanya ke Bu Slamet terkait dengan dukungan Keraton Yogyakarta untuk pengembangan kesehatan tradisional khususnya keterampilan ini seperti apa. Tapi jangan dijawab Bu, kita akan jeda setelah yang satu ini. Sobat Sehat jangan kemana-mana, tetap di Discuss Dinas Kesehatan DIY Podcast, karena kami akan membahas tema kesehatan tradisional keterampilan setelah penampilan dari Nirbet. Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi telah menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa.
berbeda, berlari-lari di taman mimpiku. Imajinasi telah menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Pikirkan indah tentang surga, seakan-akan di sana berhayal semua tentang jiwa ku tenang. Terima kasih Sobat Sehat, Anda masih menyaksikan Discuss Dinas Kesehatan DIY Podcast, dan dalam tema kali ini kita membahas kesehatan tradisional keterampilan bersama dua narasumber kita, Penghageng KH Panitera Pura Keraton Ngayogyakarta Diningrat, Nyimas Hamong Harjo Wiguno atau Bu Slamet, kemudian CDB Tesda Yakub Bu Eko Rusmiati. Ya, Bu Slamet, tadi kita bertanya terkait dengan dukungan Keraton Yogyakarta untuk pengembangan kesehatan tradisional khususnya keterampilan ini seperti apa Bu sejauh ini Bu? Ya kalau kesehatan di keraton itu cuma satu. Pertama, harus dijaga badan, jangan sampai kecapean. Itu olahraga, yang penting tadi tugasnya nyapu ya nyapu, tugasnya belanja ya belanja, tugasnya ngepel ya ngepel, tugasnya ya apa, tugasnya sendiri-sendiri, harus disiplin. Kalau pagi bangun sebentar olahraga, jalan-jalan, kan luas keraton. Itu kesehatan harus dijaga. Oke, kesehatan Tidur harus juga dijaga. harus pas, Tepat waktu, tepat Ya, sesuai ya, jam ya, ya begitu ya. ya Bu ya. nggak Baik. boleh keset, harus disiplin. Gak boleh males keset, Nggak berarti ya boleh. males itu artinya keset. Ya, Oke, baik, terima kasih Bu Slamet. Nah kalau dari CD Bethesda sendiri nih Bu, bagaimana Bu dukungannya untuk pengembangan keterampilan kesehatan tradisional keterampilan ini Bu? Kalau CDB Tesda dalam mendukung pengembangan penyehatan tradisional, yang pertama CDB Tesda tetap komitmen untuk menjalankan menyelenggarakan pelatihan penyehatan tradisional keterampilan. Kemudian yang kedua, CDB Tesda ini juga sebagai tempat uji kompetensi bagi para penyehat tradisional. Jadi penyehat tradisional keterampilan, pijat, Ya. akupresur, refleksi, dan juga pijat tradisional saat ini sudah ada uji kompetensinya mulai dari level 2 sampai dengan level 4. Nah, sehingga ini bentuk dukungan kami. Ya, bentuk dukungan CDB Tesda adalah sebagai penyelenggara pelatihan dan juga sebagai penyelenggara ujian, tetapi tidak hanya itu. Supaya mereka juga melihat bentuk pelayanannya seperti apa, CDB Tesda juga menyelenggarakan pelatihannya. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional keterampilannya. Artinya mereka juga didampingi Iya, ya Bu mereka juga didampingi ketika mereka praktek. Nah, pelatihan ini juga ada dasar teori, konsepnya seperti apa, kemudian prakteknya seperti apa. Itu dukungan yang kedua. Kemudian yang ketiga ya tetap mengembangkan pelayanan penyehatan tradisional ini sebagai bentuk dukungan dan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan DIY. Dan selalu kami mendukung semua program Dinas Kesehatan DIY khususnya dalam pengembangan kesehatan tradisional, baik keterampilan maupun sebenarnya ramuan juga. Oke, baik, sebelum kita tutup perbincangan kita pada hari ini, mungkin boleh disampaikan harapan ke depannya bagi para penyehat tradisional khususnya keterampilan ini seperti apa? Dimulai dari Bu Eko terlebih dahulu, silakan Bu Eko. Baik, jadi para penyehat tradisional keterampilan yang ada di DIY ini sebenarnya harapan yang pertama adalah mereka bisa melakukan pelayanan kesehatan tradisional ya secara sistematis, terstruktur. Artinya terstruktur, mereka memiliki semacam surat legalitas praktek, yaitu STPT, surat terdaftar penyehat tradisional. Karena para penyehat tradisional yang ada di DIY belum mencapai 30% yang memiliki
surat terdaftar penyehat tradisional, sehingga ini sangat diharapkan oleh mereka semua. Nah, kenapa demikian? Karena memang ada beberapa hal yang mereka merasa kesulitan, yaitu proses-proses pengurusan STPT-nya. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah mereka juga berharap adanya satu proses peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi bagi para penyehat tradisional yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan DIY. Nah, ini sangat diharapkan karena seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa dari sekian banyak penyehat tradisional keterampilan di DIY yang tersertifikasi baru sekitar 40%. Sehingga jelas yang 60% ini sangat berharap untuk hal-hal demikian. Oke, semoga segera semuanya juga Semoga segera tersertifikasi ya. Bu ya. Semoga artinya Dinas Kesehatan DIY menangkap ini sehingga kemudian nanti akan membantu, ya tentunya prosesnya tidak sesegera mungkin, tetapi paling tidak ini bisa menjadi satu rencana atau ya agak kerennya planning lah bagi Dinas Kesehatan. Oke, baik, terima kasih Bu Eko. Bu Slamet, harapannya terhadap penyehat tradisional khususnya keterampilan ini ke depannya seperti apa Bu? Silakan Bu Slamet. Kalau menurut saya, harapan saya, satu, kita harus percaya diri, harus semangat, jangan loyo, semangat. Oke, harus semangat begitu ya Bu. Oke. Percaya diri. Kedua, dilambari dengan jamu-jamu tradisi atau apa itu tadi Bu, pijat Oke. atau Quran. Tapi nomor satu dari pikiran kita, semangat. Obatnya dari semangat. Oke, baik, terima kasih obatnya adalah semangat. Terima kasih Bu Slamet, terima kasih juga Bu Eko sudah bergabung dalam acara kita pada Discuss Dinas Kesehatan DIY Podcast, dan terima kasih juga untuk Sobat Sehat yang telah menyaksikan acara ini. Saya Noristera dan juga dua narasumber kita Bu Slamet dan juga Bu Eko mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.